Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih, ada handphone baru lagi mid range yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy M34 5G. Penampakannya kayak gini ya boxnya. Ini udah langsung kelihatan di depan ya model handphonenya, tapi untuk spesifikasinya ini nggak ditonjolin. Nih langsung aja kita buka ya. By the way, untuk si M34 ini dia kan nggak ada gembar-gembor ya sebelumnya mau rilis, tahu-tahu nongol aja gitu ya di e-commerce. Online only kalau nggak salah, harga retailnya itu 4.099.000, tapi khusus tanggal 7 sampai 12 itu ada harga spesial. Jadi 3.999 dan dapat charger free ya 25 watt. Kelihatan sih keren ya, mewah nih handphonenya. Oke, untuk paket penjualannya harusnya sih dia cuma dapat ini ada SIM ejector, terus ada buku-buku dan kabel ya C to C. Udah, that's all untuk handphone Samsung. Ini dia handphonenya, Samsung Galaxy M34 5G Super AMOLED display. Wow, luar biasa ya. Gue pikir pakai PLS panelnya, ternyata dikasih Super AMOLED triple kamera 50 megapiksel with always 6000 mAh battery. Ngeri. Untuk casingnya harusnya sih udah mulai banyak ya, karena kalau handphone Samsung nggak lama lah, nggak nyampe seminggu tuh udah banyak yang jual aksesorinya, termasuk anti goresnya juga ya. Karena ya kita tahu lah handphone Samsung itu anti goresnya nggak dikasih. Wih, ini dia. Ih, cakep loh. Warnanya itu dia mengkilap kayak chrome gitu ya, mantul ya. Tapi gue sih sejujurnya ya, menurut gue ini kesannya mewah loh. Cakep lah untuk Galaxy M series ya. Dikasih desain kayak gini. Ini warna biru. Nah, untuk ketebalannya menurut gue ini oke-oke aja ya, di 8,8 mm, terus beratnya 208 gram. Ya berasa sih ya 200 gram, kalau kebanyakan handphone kan itu ada di sekitaran 180. Nah ini ada 208 gram, tapi ya nggak sampai gimana-gimana banget ya. Di bagian atas ini ada mikrofon, terus di bagian kanan ini ada tombol volume dan juga tombol power yang nyatu sama sensor fingerprint. Terus di bawah ada port USB-C, ada grill speaker, dan ada jack audio. Masih dikasih loh, udah jarang, udah langka. Di sebelah kiri ada slot kartu ya, adanya di atas, posisinya ini bisa nampung juga micro SD sampai 1 terabyte. Bagian depan kalau kita lihat kan tampilannya ini dalam kondisi mati aja udah kelihatan nih, wah bezelnya lumayan tebal yang bawah, dan poninya masih jadul ya, dia masih pakai water drop ya, mungkin kalau Samsung bilangnya U shape ya atau V shape nih. Ya, ini dia tampilan UI-nya sebelum kita cek versi UI dan Android-nya. Nih, gua mau kasih lihat untuk fingerprint-nya, dia cepet ya adanya di samping, responsif. Untuk UI-nya, bentar ya, kita lihat dulu untuk storage-nya. Kan ini versi 128 GB. Nah, yang terpakai adalah yang sisanya maksudnya 113 GB. Jadi udah kepake sekitar 15 GB ya untuk OS dan sistem. Terus untuk versi UI-nya kita lihat ini One UI 5.1, Android-nya Android 13 dengan security patch-nya di Juni 2023. Jadi cukup jauh ya, sekarang udah bulan November, ini masih Juni. Coba kita cek apakah ada update atau enggak, connecting to server. Ya, ternyata ada update. Ini One UI-nya masih sama 5.1. Size-nya itu update-nya 230 MB dan dia ngebawa security patch bulan September. Jadi buat teman-teman yang beli ini langsung aja di update 230 MB untuk dapat security patch yang terbaru. Terus kita mau lihat lagi untuk koneksinya ya, dia harusnya ada NFC sih. Oke, ya benar. NFC ada, aman. Terus untuk displaynya by default dia udah di set di 120 Hz. Yes. Handphone 4 juta sekarang udah banyak yang 120 Hz, begitu juga si Samsung M34 ini juga. Gue mau lihat nih ada always on display-nya. Ya bisa show always, kita lihat clock style-nya tuh kayak gini. Ya mau menu-menu ininya ya, bisa pakai stiker, AR emoji, bisa pakai gambar yang di galeri, bisa pakai tema gitu ya. Juga kita mau lihat untuk UI-nya nih.
Tuh tampilannya seperti ini, smooth sih ya, One UI 5.1. Nah ini ada Google Newsfeed-nya, masih loading. Nah ini seperti ini, aman. Terus jendela notifikasinya kayak gini, dan recent apps-nya. Oke, ini overall sih menurut gue ini oke. Smooth. Kalaupun ada nge-lag itu kadang baru pertama kali dibuka ya, biasanya seperti itu, tapi setelahnya itu pasti akan aman. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasinya. Pertama dari layar dulu. Ini dimensinya 6,5 inch ya, dengan bezel bawah yang tebal dan bezel atas kanan kiri kurang lebih tebelnya sama. Tapi dia masih pakai poninya ya, yang gue bilang di awal tadi, masih pakai poni model lama seperti ini, belum punch hole. Tapi layarnya ini udah Super AMOLED Full HD Plus, udah terlindung Gorilla Glass 5. Terus juga brightness-nya ada di 1000 nits ya, 120 Hz refresh rate-nya. Jadi menurut gua di balik penampilannya yang ini kayaknya lawas jadul, tapi teknologinya ini cukup mumpuni, terbaru ya, cukup menggoda. Terus kita sekarang mau coba untuk tes speakernya. Volumenya kencang, tapi speakernya sayangnya cuma mono, adanya di bawah aja. Speakernya ternyata masih single ya, memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, lanjut kita mau cek untuk Antutu. Nah, dia dapat skor 474.000 poin dengan CPU skor 153.000 dan GPU-nya di 107.000 poin. Not bad ya. Ini dia pakai Exynos 1280 5G. Nah, by the way, chipset ini adalah chipset yang sama yang juga dipakai di tahun lalu. Itu ada M33, terus A33 juga itu pakai, dan A53 juga kalau nggak salah pakai. Nah, ini masih dipakai sampai sekarang. Kenapa? Jadi kalau kata Samsung itu chipset 1280 ini, si Exynos ini masih cukup mumpuni, masih bisa ngebabat game-game yang oke lah, sesuai dengan harganya ya, di 4 jutaan, game mid range itu dengan nyaman, dan dia punya efisiensi yang bagus banget, pas buat ditandemin dengan baterai yang gede. CPU-nya Exynos 1280 itu terdiri dari 6 core Cortex A55 dan 2 core Cortex A78, GPU-nya Mali G68. RAM-nya dan storage-nya cuman ada satu opsi aja, yaitu 128 GB, nggak ada opsi yang lain, bisa ditambah microSD 1 tera. Terus baterainya 6000, full yang sini kedeteknya nih 5830 ya, dengan fast chargingnya ada di 25 watt. Kalau nggak salah di klaimnya itu 30 menit bisa keisi 43%, dan buat ngecas full charge-nya dari 0 sampai penuh itu 90 menit, 1,5 jam, itu cincai lah, masih termasuk normal ya. Sekarang kita mau cek untuk kamera. Nah, setupnya dia punya triple kamera. Wah, sebentar, ini kan dari tadi sudah gue pakai ini headphone-nya. Tuh kelihatan ya, ini ada bercak-bercak kotor. Jadi memang karena dia modelnya mengkilat ya, jadi gampang nyaplak sidik jari. Jadi kotor kayak gini tuh. Harus sering-sering bersihin. Oke, balik lagi ke kamera. Setupnya triple kamera, yang utamanya main lensnya itu 50 megapiksel. Ada OIS-nya. Yes, ini untuk pertama kali ya, kalau nggak salah seri M akhirnya punya OIS dibawa dari seri yang A. Nice banget. Terus dia punya lensa ultrawide 8 megapiksel, dan ada satu lagi lensa bonus 2 megapiksel buat makro. Jadi dia ada pilihannya ya, zoomnya 1 kali, 0,5 dan 2 kali digital. Kalau mode-modenya ada fun, ada portrait, ada foto, video, dan juga ada more-nya ini ada mode pro, ada pro video, ada single take, night mode, food, panorama, makro, super slow-mo, hyperlapse. Oh, jadi ada dua ya, slow-mo-nya dan juga ada super slow-mo. Oke, kita coba untuk foto shutter light-nya. Ya, shutter light-nya lumayan lah, ya nggak bisa terlalu cepet-cepet banget ya. Nah, hasilnya sih tajam ya, debu-debunya ini kelihatan tuh. Dan bagian area pinggirnya ya titik fokusnya lumayan luas sih ya, nggak terlalu sempit-sempit banget. Nih baru kelihatan di bagian bundaran birunya ini, tatakannya ini baru ngeblur, tapi di area subjek utamanya sini bagus ya. Sekarang mau cek videonya. Oke, dia bisa di 4K 30 fps. Oke, nah kalau kita nyalain stabilizernya super steady on, oke, kita nggak bisa pilih resolusi, jadi cuma tersedia Full HD 30 fps saja. Jadi kalau untuk pakai OIS ya, Full HD 30 fps. Nah, untuk
kamera depannya dia bisa sampai dengan Full HD 30 fps saja. Jadi tidak bisa 60 fps apalagi 4K. Contoh perekaman dengan kamera belakang, kamera utama ini super steady on di Full HD 30 fps mentok ya, tidak bisa diganti resolusi dan frame rate-nya. Oke, sekarang gue lagi jalan santai dan sekarang kita coba untuk lari. Oke, itu tadi first impression dan juga unboxing tipis-tipis dari gua untuk Samsung Galaxy M34 5G. Harus gua akuin untuk desainnya memang mungkin ada yang bilang, oh ini kok kayaknya nggak beda banyak dibanding seri S, seri A. Ya mungkin ini namanya konsistensi ya. It's okay, nggak masalah selama dilihatnya cakep ya oke-oke aja. Cuman memang orang akan agak sedikit sulit membedakan mana yang S series, mana yang A series, mana yang M series karena mirip-mirip semua. Tapi sejujurnya gue harus bilang ini adalah handphone yang oke secara desainnya, terus juga pilihan warnanya ini juga menarik banget ya, nggak sama sekali nggak kelihatan murahan. Cuma memang kalau nggak pakai casing ini akan gampang kotor karena kan reflektif banget. Terus untuk layar 6,5 inci Super AMOLED Full HD Plus 1000 nits 120 Hz dengan Gorilla Glass 5, mantap banget. Terus juga chipsetnya ini harusnya irit daya ya, walaupun chipset tahun lalu 1280 si Exynos, tapi untuk skor Antutu tadi juga masih lumayan ya, hampir 500.000 poin. GPU-nya dapat 100 ribuan poin dan harusnya itu akan menunjang baterainya ya, 6000 mAh. Dikasih chipset yang benar-benar irit daya, itu kayaknya sih baterai bisa 2-3 hari. Gua sendiri belum tes, nanti gua akan update di review. Dan satu lagi untuk kamera, dia udah pakai always dengan resolusi 50 megapiksel. Nice. Untuk harganya yang terbaru kalian bisa langsung cek di deskripsi. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.